telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hira dan bertahannuts, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahannuts kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di gua Hira, malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khawailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga ketakutannya hilang. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra dari paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warakah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Warakah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warakah berkata, ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah aku akan diusir oleh mereka? Waraka menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Waraka tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salama bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah
Al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya, dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih, juga oleh Hilal bin Radat dari Az-Zuhri, dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Az-Zuhri.